Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita iman, Islam dan kesehatan. Karena tiga nikmat itu luar biasa. Bahkan saat itu sudah tidak bisa berdaya kalau kita tidak ada. Katakanlah kita dilahirkan tidak Islam saja, Masya Allah, luar biasa. Makanya itu karunia yang tidak terhingga. Yang kedua, semoga salam dan sholawat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, ini begitu menggoda ketika saya diundang oleh seseorang yang dalam hidangan mewah ya, atau ketika saya datang ke sebuah tempat yang sangat mewah, ini kata boros ini menjadi menggoda buat saya. Mengapa begitu? Karena seringkali kita hidup ini ternyata tidak berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan ini topik yang lain, tapi masih berhubungan. Kita itu hidup ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi keinginan. Makanan itu tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, tapi keinginan. Kalau kita kendaraan, ya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Pakaian bukan kebutuhan, tapi keinginan. Saya begitu terkejut ketika mendengarkan Ibu Santosa. Ibu Santosa itu orang yang sangat kaya, Bapak Ibu, lumayan kaya ya. Sudah keliling dunia. Ternyata mohon maaf, pakaiannya itu hanya 3. Jadi hanya 3. Luar biasa menurut saya. 3 ini begitu efektif karena 1 dipakai, dicuci, terus dipakai lagi. Tapi tentu saja 3 ini dipakai untuk ceramah di mana-mana. Jadi hanya 3. Sementara kita kan juga sama ya, 3, tapi 3 almari gitu ya. Sama. Saya tidak bisa membayangkan ketika ada orang mempunyai rumah, di Malang saja 25 Pak. 25. Itu beberapa di antaranya itu ada di Jalan Ijen. Itu punya 25. Yang saya pikirkan bagaimana jumlah sandalnya ya. Sandalnya di rumah sana, sandal di rumah 2, sandal yang di rumah 3. Oke. Bapak Ibu, ini sebetulnya berkaitan dengan beberapa ayat, antara lain Al-Isra ayat 26 dan 27. Yang 26 artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sebetulnya di surat ini juga ada prioritas tentang bagaimana kita memberikan. Ternyata kita memberikan itu, yang pertama adalah keluarga yang dekat, kemudian yang kedua orang miskin, dan yang ketiga orang yang dalam perjalanan. Bapak Ibu, jangan menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sebetulnya ceramah saya tadi itu mau saya beri yang sedikit provokatif gitu ya. Ternyata setan sekarang punya teman, punya saudara. Siapa itu saudaranya? Ada di ayat berikutnya. Ini Bapak Ibu, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Jadi sekarang ini setan punya saudara, Bapak Ibu. Nah, punya saudara. Ini yang mengingatkan ini Allah loh ya. Hati-hati kalau bersaudara dengan setan. Hati-hati. Karena begitu kita bersaudara dengan setan, maka sifat setan itu ya sudah melekat. Padahal ini hanya satu pintu. Pintunya itu satu, memboros. Begitu kita pemboros itu sudah dipersaudarakan dengan setan. Siapa yang mempersaudarakan? Allah. Ini mohon maaf, nanti tolong saya diingatkan ya kalau saya boros. Ini hati-hati Bapak Ibu. Begitu satu pintu, kita ingat ketika Muhajirin dan Ansor itu dipersaudarakan. Itu luar biasa. Karena hartanya, fasilitasnya itu dipersilahkan gitu ya.
Dan watak sifat itu kan orang Islam itu kan luar biasa ya, luar biasa. Sesama saudara, sesama Islamnya itu bersaudara. Makanya ketika ada orang yang mengikrarkan sebagai orang Islam, tahu Islam itu saudara kita, Bapak, kita saudara. Dan ini setan ini menjadi bersaudara karena satu sifat saja, itu boros. Dan setan itu sangat dekat kepada Allah. Nah, ini sifat saudara, sifat ingkar, ini yang hati-hati. Padahal pintu masuknya hanya boros. Ini juga, tapi nanti saya akan menghubungkan dengan berbagai hal ini. Yang pertama, pintu masuknya adalah ini. Pintu masuknya ini, Bapak, yaitu kecanduan belanja hanya untuk gaya hidup. Nah, yang pertama adalah kecanduan belanja. Bapak Ibu yang berbahagia, Ini ada orang di sekitar Anda yang sangat kecanduan belanja. Ini ternyata bukan sekedar gaya hidup yang terlalu tinggi, namun bisa jadi itu merupakan suatu gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Berdasar katanya, kompulsif atau perilaku kompulsif mengacu pada pengulangan perilaku Karena ini disorder, sesuatu yang tidak pada biasanya. Konsekuensi buruknya, perilaku kompulsif ini didorong oleh pikiran obsesif tertentu. Sedangkan kompulsif buying disorder dicirikan dengan seseorang yang berlebihan dalam berbelanja. Nah, berlebihan dalam belanja. Seringkali kita itu kan berlebihan dalam belanja ya. Soal makanan saja itu kadang-kadang kan berlebihan. Kalau terlalu pelit tidak boleh, Pak. Sebaik-baik urusan itu yang di tengah-tengah. Kalau terlalu pelit bahkan untuk dirinya sendiri saja pelit itu nggak boleh. Ada loh yang dalam 1 tahun itu ternyata rekor tertinggi itu hanya menghabiskan 100.000, Pak. 1 tahun. Gimana ya? Dan itu orang Singapura. Jadi orang Singapura hanya menghabiskan 100.000 1 tahun. Wah, ini keren. Tapi itu terlalu pelit itu, terlalu pelit. Untuk dirinya sendiri saja. Tapi kalau berlebihan ini tidak boleh. Coba saja ketika kita rekreasi di sebuah tempat, katakanlah di Bali, maka kita datang ke, mohon maaf, misalnya Cindramata. Cindramata itu kalau kita beli itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan itu waduh itu semua itu kalau apa nggak digawe. Bahkan ada ya tidak ada kembali terlalu tidak ada apa beli gantungan kunci, kuncinya lu nggak tahu diberi gantungan. Kunci kita itu nggak pernah diberi gantungan ya. Beli buahnya kunci gantungan orang perusahaannya Singapura, Netherlands, Paris, semua cuma Jerman, Swiss, mau disimpan saking emangnya sampai Thailand. Setelah Thailand dibersihkan dibuang, lucu ya. Toko atau disimpan, mari dibuang. Sudah begitu. Pakaian kaos juga begitu. Ada tulisannya misalnya dari Kanada. Saking emane nggak tahu digawe. Sing digawe itu kadang-kadang pancet-pancet kayak kaos sih, pancet tadi. Dan ditakut apa kok kan guys nanya eman. Mau emang jadi begini itu dari saya. Mohon maaf, ini saya nggak kasih orang lain. Jangan-jangan itu saya sendiri gitu ya. Saya dibuat itu sih, kadang-kadang beda-beda gitu ya. Jadi berdino jalur bojone yang suami lihat istrinya rotok beda-beda, sing istri lihat suaminya beda-beda. Bapak Ibu dibalik saja sekarang ini, mulai sekarang dibalik saja. Di rumah pakai yang bagus-bagus, ngepel lah kita. Biar istri kita selalu jatuh cinta setiap hari kepada suami. Dan yang kedua, jatuh cinta kepada istri. Ini ada peringatan di sini. Nanti ada peringatan, nanti saya tunjukkan Bapak Ibu. Hari ini saya pakai jas. Tolong saya nanti kadang-kadang 1-2 kali muncul kemalasannya. Tapi nanti ada peringatan ini.
Saya lanjutkan ya? Saya lanjutkan. Ini nanti saya sediakan banyak video. Mungkin kita hanya lihat video saja lah. Akan memiliki kontrol impuls yang buruk dengan mengajar. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Misalnya dapat menimbulkan pertengkaran atau keretakan dalam rumah tangga jika seseorang tersebut tidak menikah akibat masalah keuangan yang dialami. Mereka yang mengalami kondisi balik atau cermin belanja ini merasakan kebahagiaan saat berbelanja. Namun ketika sudah tidak berbelanja, rasa senang tersebut menghilang dan dia kembali murung atau bersedih, depresi atau bahkan marah. Kondisi balik atau cermin belanja ini lebih banyak dialami oleh kaum wanita. Hal ini dikarenakan seorang wanita sejak kecil sudah terbiasa berbelanja bersama ibu atau saudara perempuannya, sehingga perilaku tersebut bisa saja berkembang ke arah yang buruk jika dilakukan. Nah, karena kita itu sering ngajak anak-anak untuk belanja, maka anak-anak itu ada, loh ibu saya itu suka belanja ya. Oleh karena itu, ketika anak mengajak anak-anak untuk belanja, jangan menunjukkan belanjanya, tapi tunjukkan pedagangnya. Loh lihat itu pedagang itu keren ya, dapat uang ya. Jadi yang ada di sini ketika belanja, justru jangan belanjanya, tapi justru pedagangnya yang kita kagumi di hadapan anak-anak. Kalau tidak, kita diam saja, maka yang disahkan oleh anak-anak itu, loh ibu saya belanja ya, mengeluarkan uang ya, kok ketika mengeluarkan uang kok senyum-senyum ya, kok bahagia ya. Nah, kata bahagia itu masuk ke dalam bawah sadarnya, dan itu ditiru ketika anak itu sudah dewasa. Dan berapa banyak orang-orang yang membeli masih dalam kemasan, nggak pernah dibuka sampai selesai. Jadi di gudang itu penuh dengan barang-barang yang masih dalam kardus, Pak, masih dalam kardus. Saya dulu pernah masuk ke dalam sebuah museum itu milik pribadi, dan itu ada barang-barang mewah yang saya yakin mungkin saja tidak pernah dibuka oleh yang membeli sendiri. Akhirnya dimasukkan ke dalam museum pribadi. Masya Allah, sepatu, sandal, ya sudah seperti itu. Ternyata yang seperti ini tidak hanya pada perempuan, yang laki-laki pun juga, laki-laki juga sama, hidup kadang-kadang juga keterlaluan yang laki-laki nanti saya tunjukkan. Kalau perempuan itu kalau belanja kan banyak gitu ya, laki-laki ini hanya sedikit, tapi siji semua itu regani. Oke, sudah. Bahkan kita kadang-kadang bohong, seringkali bohongnya begini. Ojo ngomong bapakmu, ya aku tuku minyak wangi. Bapak dia kodoh, ojo ngomong ibumu, ayah kita tuku kamera. Itu sama itu Pak, sama musim akhir begitu. Ojo ngomong ibumu, ya aku tuku wangi. Jadi dua-duanya sama Pak. Nah itu sudah ada tanda-tanda kita kecanduan belanja. Saya di sini yakinlah tidak seperti itu. Jadi kita hidup jangan sampai sesuai dengan keinginan, tetapi sesuai dengan keperluan. Di tempat saya ada teman saya itu yang kalau pakai jaket itu sama terus dari tahun ke tahun. Mula-mula saya mengatakan, oh ini kok pakai jaket manusia ya. Pada saat seperti inilah saya kagum. Pada saat seperti inilah yang seharusnya dikagumi. Masih hati kayak gitu ikut. Nggak akan menambah kewibawaan, nggak akan menambah kemuliaan. Yang mulia itu bukan jaketnya Bapak Ibu. Begitu dilepas itu nggak ada harganya. Yang mulia itu ada orangnya. Jadi meskipun jaket itu tetap saja, kalau orang itu mulia akan dihargai. Tapi begitu jaket banyak, kalau dia tidak mulia ya tetap saja. Baik, saya coba. Kita mencoba dari mana? Mulai dari mobil termahal. Ini ada mobil termahal Bapak Ibu, saya tunjukkan. Harganya hanya 100 triliun satu mobil. Tentu saja, yang menjadi sorotan dari mobil termahal di dunia 100 triliun adalah memiliki
launchingnya. Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Lamborghini Centenario. Mobil satu ini dihadirkan di tahun 2016 lalu yang merupakan mobil khusus diciptakan untuk merayakan hari ulang tahun ke-100 dari pendiri Lamborghini yakni Ferruccio Lamborghini. Artinya tak tanggung-tanggung guys, nilainya mencapai 320 triliun rupiah. Wow, harga yang sangat fantastis ya. Mobil yang dilengkapi dengan tabung mesin 6,5 liter ini dilengkapi menjadi yang tercepat di dunia karena sudah mengusung roda belakang steering yang berkecepatan 217 km/h. Mobil mewah satu ini mampu mencapai kecepatan 0 hingga 62 mph hanya dalam waktu 2,8 detik. Pun untuk kerusakan pun regani masuk 100 triliun ya Allah. Bayangan kita itu kan 1M, 2M, 10M, 15M. Waktu itu saja sudah dijaga polisi loh. Kalau nggak enak Pak, punya mobil mewah itu nggak enak. Katakanlah di Panjang ini ada yang punya 15M. Bagi belum jadi pasar, ayo wani amuna, nak pasar ke Pontianak. Oh, baca nonton Pak. Jadi lek nyetir, apa namanya wajib sistem pasti nyetir. Kain nyetir 15M. Wih, kuliah mati, nah saya kayak pernah becak Pak. Becak. Ono sepeda, saya biasa. Aduh sepeda ini, kemana sih kalau belajar bisa? Terus saya teriak bawa obrol, waduh niku, wonten dari sana Pak. Jadi telepon di sana, mulai belum betul tugas ya. Niku sing mulas hamil dari ini, sing 100 triliun, sama mau dibahasakan Avanza kan ketemu lagi dijejer, kan satu panjang telepon ya. Bapak Ibu, dunia ini luar biasa. Ketika ini sudah ditinggalkan habis sudah, ketika ini sudah selesai. Paling-paling yang tahu ya 100 triliun itu ya pemilik Lamborghini saja. Kita nggak punya kok, nggak tahu kok. Bahkan wajah yang punya Lamborghini saja kita nggak tahu. Kemuliaan dia juga tidak tahu. Kemuliaan dia pemilik Lamborghini. Padahal di Dubai Lamborghini itu seringkali kalau macet Pak, dibiarkan. Karena mobil-mobil polisi patrol itu Lamborghini dan seringkali ditunjukkan Lamborghini yang berdebu gitu. Bahkan ada penghancur mobil itu yang dihancurkan itu Lamborghini. Sinten yang balik ke Dubai maupun secantik 300 kamar itu Lamborghini dipakai. Oke, sudah saya selesai di bagian aku ngiler. Bapak Ibu, saat ini kaos niku leten biokulon itu kadang-kadang kan awal itu lewat kampanye modal kaos obrolan gratis nanti wadah kaos kampanye. Dan kalau lihat ini biasanya dikai keset atau keset bag. Nah paling mahal kaos itu ya kaos badminton saya itu berapa ya 75.000. Lebih mahal lagi 100.000, 150.000. Yuk kita lihat harga kaos itu seberapa sih yang mahal itu. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Infopedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang 6 kaos termahal di dunia. Sebelum video ini mulai, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel Infopedia. Mari kita bersama-sama bangun channel ini supaya channel ini bisa memberikan pengetahuan dan informasi yang menarik untuk kita semua. Kaos adalah pakaian sehari-hari yang sering kita gunakan. Umumnya kaos dengan bahan terbaik dijual sekitar 200.000 sampai 300.000 rupiah. Kalau kaos dengan harga 1 sampai 5 juta rupiah, harga itu sudah berlebihan untuk kita. Tetapi ternyata di dunia ini ada saja kaos yang harganya sampai 100. Jadi ini merupakan 6 kaos termahal di dunia saat ini. Yang keenam, kaos Lebanon Coffee.
Pasti janggal kita semua tahu penyanyi lagu Amerika yang satu ini yaitu John Lennon. Sebelum meninggal karena ditembak oleh salah satu fans fanatiknya, Lennon diketahui seringkali menggunakan kaos bertuliskan Hope di berbagai kesempatan. Tanpa diduga, kaos pemberian seorang pemilik restoran bernama Hope itu pun terkenal dan booming setelah digunakan oleh John Lennon saat konser. Alhasil, harga dari kaos itu pun juga menjadi sangat mahal, yaitu mencapai 239,1 juta rupiah. Dengan harga tersebut, menempatkan kaos John Lennon Hope sebagai kaos termahal ke-6 di dunia saat ini. Monggo kami bagi mundur, namun kaliatus tidak dosa juta. Kaos Supreme Explorer December Box logo. Kaos termahal di dunia saat ini dijual oleh kaos brand Supreme. Pada tahun 2003, Supreme berkolaborasi dengan Moroccan dengan meluncurkan berbagai macam kaos box logo. Beberapa sampel kaos sudah dirilis tapi hampir tidak pernah terlihat dijual. Salah satunya adalah kaos bergambar negatif foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump di bagian belakangnya. Ternyata kaos ini memang hanya dijual online, dan juga yang ingin memilikinya harus melakukan perjuangan khusus karena kaos ini sangat langka. Tapi ini kaos ini memiliki harga 302,7 juta rupiah. Dengan harga tersebut menempatkan kaos Supreme Explorer December Box logo sebagai kaos termahal kelima di dunia saat ini. Yang keempat, kaos UNICEF 1996 Olympics. Pada tahun 1996, Atlanta berkesempatan menjadi tuan rumah Olimpiade. Hal itu membuat UNICEF menjalin kerjasama dengan Nike untuk membuat dalam kaos. Semua hasil dalam itu pun akan diberikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Pada awal penjualan, kaos tersebut hanya dijual sebesar 14.500 rupiah. Namun saat berita kaos ini sudah langka, mereka kemudian melenaknya dan kaos ini mencapai harga 612,3 juta rupiah. Dengan harga tersebut menempatkan kaos UNICEF 1996 Olympics sebagai kaos termahal keempat di dunia saat ini. Yang ketiga, Hermes Crocodile T-shirt. Kalian tentu sudah familiar dengan nama Hermes. Super fantastis. Tidak cuma tas saja, ternyata harga kaos yang mereka jual juga terbilang sangat mahal dan ada yang setara dengan harga sebuah mobil. Kaos T-shirt Crocodile yang dibuat oleh Hermes ini terbuat dari 100% kulit buaya. Dan kaos ini dihargai dengan harga 1,33 miliar rupiah. Dengan harga tersebut menempatkan Hermes Crocodile T-shirt sebagai kaos termahal ketiga di dunia saat ini. Yang kedua, UNICEF Cargo Flight. UNICEF memang bergerak di bidang bantuan amal untuk para orang tidak mampu lewat cara lelang. Selain kaos UNICEF 1996 Olimpik yang berhasil dijual secara dari 412 juta rupiah, UNICEF kembali dalam kaos polos berbahan katun yang sukses terjual hingga 4,37 miliar rupiah. Kaos dengan desain gambar pesawat yang dijadikan box bantuan itu hanya ada 12 buah di dunia dan dijual oleh salah satu dermawan. Dengan harga tersebut menempatkan UNICEF Cargo Flight sebagai kaos termahal kedua di dunia saat ini. Yang pertama, kaos Superlative Luxury. Kaos bernama Superlative Luxury ini diluncurkan di London pada tahun 2012 silam. Meski terlihat sama seperti kaos biasa, tapi kaos berwarna hitam itu dibuat dengan bahan 100% bebas cebulur. Tidak cuma itu, kaos tersebut juga bergabung 16 buah berlian yang sangat langka. Dan tidak heran kalau kaos ini dijual dengan harga 5,83 miliar rupiah. Dengan harga yang sangat fantastis tersebut menempatkan kaos seperti monggo nek badhe oleh-oleh kaos sing paling iki lho sing cemong iki lho 5M lho timbangannya jam nomor tuh ini regane masjid kara-kara ini kan kaos nggih ya Allah dan itu lagi letak ke pojok misalnya tukang boten semerap nggih jam kembang 5M Bapak Ibu 5M ya Allah Allah Akbar lho ngeten iki lho kadang-kadang kita itu nggak tahu bahwa ternyata apakah ada orang yang membeli banyak Pak, banyak bahkan ini diperebutkan dicari antri dan ini lagi lucu antri seperti 10.000 15.000 kan gampang sebenarnya kalau saya 15.000 antri betul dan ini antri sak mundur kan aduh ya Allah ini diterusakan membuat Niki mawon nggih. Niki tasih kata rumah termahal terusan saking daharan sing mahal. 6 ini ada makanan yang termahal. Ini 10 makanan yang termahal di dunia. Kecil langsung. 10 makanan.
Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, makanan merupakan lambang kemewahan yang dianut oleh beberapa kalangan berjuis. Produk tersebut juga dimanfaatkan oleh beberapa produsen untuk menciptakan sebuah makanan yang bercita rasa tinggi dan dibalut dengan kemewahan tentunya. Dan berikut adalah 10 makanan paling mahal di dunia. Es krim coklat. Siapa yang tidak menyukai es krim coklat? Hampir semua orang menyukai makanan dessert dengan jenis es krim coklat. Tapi bagi kalian yang tertarik dengan es krim coklat, pikirkan kembali jika kalian ingin menikmati The Frozen Haut Coklat Es Krim Sundae. Karena es krim coklat yang satu ini dibanderol dengan harga yang tak kurang dari 300 juta rupiah. Bukan tanpa alasan es krim ini menjadi sangat mahal. Karena es krim ini menggunakan Itu bahasa es krim 300 juta. yang bisa dimakan. Sing belum khawatir itu lah sing gowo Pak. Sing badhe menghidangkan terus ngumblek Pak. Kaviar. Dan ini badhe Kaviar bukanlah hal yang asing bagi para penggemar sushi. Namun tahukah Anda ada kaviar yang berharga 5 juta rupiah? Pada kenyataannya, kaviar mahal ini memang benar-benar ada. Kaviar ini diambil dari ikan langka, yaitu ikan beluga. Ikan beluga merupakan ikan yang hampir punah. Kaviar beluga yang terkenal adalah kaviar almas dari Iran. Cara menikmati makanan jenis ini pun tidak sederhana. Harus menggunakan sendok yang berlapiskan mutiara. Merupakan cara yang dilakukan untuk menikmati kaviar beluga. Nah, ini semua Semangka merupakan buah yang banyak dijual di pasaran. Ada jenis semangka merah ataupun kuning yang ditawarkan. Tapi pernahkah kalian mendengar dari suke black watermelon? Ini sakit Pak. Semangka satu ini merupakan salah satu semangka yang unik. Semangka ini berasal dari Hokkaido, Jepang. Karakter buah ini yaitu kulitnya yang hitam dan mengkilap. Pada tahun 2016, semangka jenis ini terjual di kisaran harga 62 juta rupiah saat pelelangan. Menurut para Monggo semongko regane sudah juta. Lek kula sing tumbas kita kula laminating iki. Wes, lah semongko itu sudah juta. hamburger. Makanan ini mulai dikenal melalui salah satu restoran cepat saji di Amerika. Tetapi semakin hari banyak inovasi yang dilakukan dalam menyajikan hamburger kepada para pelanggan. Bandara Bay dan Kasino merupakan salah satu tempat yang menyajikan hamburger. Bagi yang sudah pernah menikmati flu burger dari tempat ini akan mendapat sertifikat. Namun bukan itu saja yang membuat makanan ini terasa begitu mewah. Hamburger ini disajikan menggunakan daging sapi Kobe yang berasal dari Jepang yang dilengkapi dengan foie gras. Flu burger biasanya akan dihidangkan dengan segotok. Bapak Ibu, kita ada motor kesehatan nih. Jadi semurah lalu itu sendok itu tak 1 juta. Kok sendok 1 juta regane kita 100 juta ya. Aduh, ya Allah Gusti. Itu hanya sekian detik ada di mulut kita. Napa niku di mulut kita itu terus kita buatan bisa dikecapi itu buatan lagi ya. Misalnya es krim wancet mungkin sedih di mulut kita kan enggak. Itulah kehidupan kita. Padahal seenak-enak apapun ya sudah seperti itu. Ini di surat berikutnya ada seperti itu. Makalah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan kalau kita panen, maka kita itu harus menyedekahkan buah itu kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini nanti akan saya jadikan topik makanan dan kesehatan. Kalau berlebihan itu seperti apa? Nanti suatu saat, tidak sekarang. Yang kedua di Al-A'raf 31, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Ini Pak yang saya katakan tadi itu. Bapak Ibu, meskipun kita itu tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi ayo mulai sekarang ini mumpung saling mengingatkan, pakailah pakaian yang baik ketika di masjid. Jadi harus berbeda. Mulai sekarang pakaian yang di masjid itu harus ngempe gitu loh. Kita itu harus nampak kepada Allah. Ya Allah, ini saya nampak harus yang baik. Jadi mulai sekarang, mulai minggu depan kita mencoba yang baik, yang cukup baik. Kalau perlu yang terbaik. Yang terbaik itu jadi setiap ke masjid itu hari raya terus gitu ya. Pakainya selalu bagus.
makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Di Al-Furqan, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi yang terbaik itu adalah yang di tengah-tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada saatnya ketika Rasulullah itu melihat orang berwudu, ternyata wudunya itu terlalu banyak, Pak, terlalu banyak. Dan ternyata ditegur oleh Rasulullah, ditegur karena berlebihan. Padahal waktu itu air tidak menjadi masalah. Oleh karena itu berlebihan itu juga dalam penggunaan, juga dalam tujuan. Ketika kita membelanjakan dan itu tidak ada manfaatnya, bukan dibelanjakan pada kebenaran, itu termasuk yang ini, termasuk teman setan ini. Jadi ketika kita itu membelanjakan misalnya ulang tahun sampai habis 1 M, itu termasuk temannya ini. Ulang tahun itu bukan untuk memperingati, ini seharusnya tidak untuk bergembira, Bapak Ibu. Ulang tahun itu sesungguhnya kehilangan umur, kehilangan kesempatan, kehilangan waktu. Kenapa harus dirayakan? Dan ketika kita meniup api, itu adalah upacara penyembah api, Pak. Hati-hati. Jadi api itu bukan soal ini api saja masih dipermasalahkan, bukan masalah itu. Api ini sebagai sebuah simbol, sama dengan Muhammad, itu simbolnya sinar seperti itu. Kalau diubah sinarnya juga berubah, tidak Muhammadiyah lagi. Terus kalau saya mempunyai sebuah lembaga, maka simbol-simbol itu menunjukkan lembaga itu. Makanya api itu juga menunjukkan di mana api itu disembah, dihargai. Nah, orang-orang yang meniup kue tar pada saat hari ulang tahun, itu tradisinya berasal dari tradisi penyembah api. Makanya hati-hati. Nah, kalau sampai menghabiskan uang 1 M, jangan berdalih sedekah. Karena itu tidak benar ini. Kalau sedekah ya nggak usah pesta dong. Sudah nggak usah pesta. Turunkan terornya itu kan milik ratusan juta ya. Turunkan musiknya, macam-macam. Sudah nggak usah, itu langsung disedekahkan begitu. Makanya orang-orang yang membelanjakan hartanya bukan pada kebenaran, itu termasuk orang yang berlebihan ini. Tidak hanya itu sebetulnya, tapi ada pada hukum. Pada hukum itu yang berlebihan juga mengandung yang diingatkan oleh Allah. Ketika kita menghukum secara berlebihan itu juga begitu. Ternyata tidak hanya hukum, Bapak Ibu. Ternyata dalam beragama pun itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh instan. Makanya yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Istiqomah. Begitu kita itu pergi misalnya Ramadan datang, maka kita menjadi manusia baru. Kata tidak rajin tapi amat sangat rajin sekali. Semua ibadah yang disarankan dilakukan, tapi setelah Ramadan nggak ada bekasnya atau semakin turun. Bahaya itu, karena ini perbuatan yang sangat yang berlebihan dalam beragama. Padahal dalam beragama itu tidak boleh. Memang ada usaha yang sangat keras itu akan diberi pahala yang hebat juga. Semakin kita itu keras usahanya itu hebat. Misalnya pada saat udara dingin kita justru wudu, memperbarui wudu, itu hebat sekali. Ketika rumah kita jauh, ternyata kita jamaah. Sampai ada sebuah kisah, ada seorang sahabat yang di masjid itu selalu di tempat yang sama, mojok gitu ya. Mojok masjid itu apa ya? Hanya diri gitu. Kenapa? Karena dia takut mengganggu orang lain dan dia itu selalu ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya. Suatu saat Rasulullah menolak, ternyata sahabat ini tidak ada. Kemana si fulan? Saya lupa namanya. Kemana si fulan? Ayo kita berkunjung ke rumahnya. Ternyata rumahnya itu jauh. Sampai kalau berjalan ke sana 3 jam di padang pasir. Dan ketika sampai di rumahnya ternyata sudah meninggal. Dan istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa di akhir hayatnya suamiku mengatakan seandainya lebih jauh, seandainya yang baru,
seandainya seluruhnya. Ada apa ini Rasulullah? Ada apa? Ternyata ketika meninggal, Allah itu membuka tabir betapa pahala yang dilakukan selama hidupnya itu luar biasa. Apa yang dilakukan dia? Yang dilakukan dia itu adalah ketika perjalanan ke masjid yang berpayah-payah itu pahalanya luar biasa. Sehingga dia mengatakan seandainya terlalu jauh, seandainya lebih jauh lagi ya Allah, seandainya lebih jauh lagi, seandainya lebih jauh lagi. Yang kedua, seandainya yang baru. Ketika dia berangkat, suatu saat udara sangat dingin, dia harus memakai baju double supaya tidak kena terpaan angin dan badai buruk. Pakai double. Sampai di masjid pakaian itu dilepas. Yang di dalamnya adalah yang baru, yang bagus. Sementara yang di luar ini karena kena pasir dan angin dipakailah yang jelek. Suatu saat dia melihat di muka masjid itu ada seseorang yang kedinginan, hampir meninggal. Karena kedinginan akhirnya dilepas bajunya, tapi yang diberikan yang jelek. Allah memperlihatkan betapa mulianya pemberian itu, dan dia menyesal kenapa tidak yang baru, seandainya yang lama saja, yang jelek saja sudah menjadikan dia mulia, apalagi yang baru. Makanya dia mengatakan seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya yang baru. Suatu ketika dia didatangi oleh seorang pengemis, makan dan dia kelaparan, pengemis itu, dan dia makan roti terus diparuh separuh. Oleh Allah ketika meninggal ditunjukkan kehebatan pahalanya. Dia menyesal, kenapa tidak seluruhnya saya berikan, kenapa tidak seluruhnya saya berikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam beragama itu ada usaha keras, tetapi kalau sangat berlebihan juga tidak boleh. Silakan. Kemudian juga berlebihan yang menunjukkan orang itu sampai sombong. Ini dalam surat Al-Quran ayat 31. Dari Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah satu dari orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Melampaui batas kekuasaannya, melampaui batas pikirannya, melampaui batas memanfaatkan kewenangannya. Ini juga tidak boleh. Juga yang terakhir adalah Isyraf itu berlebih-lebihan untuk menyebut dosa dan kesalahan apapun bentuknya, itu juga tidak boleh. Bapak Ibu, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jadi berlebih-lebihan itu tidak hanya sekadar berbelanja, tetapi juga dalam pikiran, dalam beragama, dalam bertindak, dalam berpuasa, itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh. Oke, baik. Ayo mulai sekarang pulang ke rumah. Ini bukan menurut jenengan, ini menurut saya sendiri. Nanti kalau ke masjid ya dipilih yang sedikit bagus lah ya, kalau tidak paling bagus. Karena ini ada di Quran. Yang kedua, jangan berlebihan. Makanya saya ingat kata Pak Usul Hadi, makanan halal itu ternyata bisa haram. Yaitu ketika orang itu berlebih-lebihan makan. Barangnya haram, asalnya barangnya halal, diperoleh secara halal, tapi begitu berlebih-lebihan, Allah mengatakan tidak menyukai. Kalau Allah sudah tidak menyukai, maka hukumnya seperti apa? Monggo. Karena Allah tidak menyukai, makanya ketika kita itu makan, hati-hatilah. Karena ketika kita makan itu sinyal dari tubuh itu tidak bisa memberikan secara langsung. Makanya dalam agama Islam berhentilah sebelum kenyang. Kenyang itu diberi sinyal itu 20 menit Pak. Jadi ketika kita kenyang, sebetulnya masih muda, sebetulnya sudah kenyang. 20 menit kemudian kita baru diberitahu kamu sudah kenyang. Jadi sudah terlambat. Jadi ketika kenyang itu sebetulnya 20 menit yang lalu itu kita sudah kenyang. Makanya ketika itu kita makan, satu tidak boleh kenyang. Yang kedua, saat kita suka itu diberhentikan, diminta untuk berhenti. Silakan lihat hadisnya. Jadi ketika makan, meskipun itu kesukaan kita, maka jangan pernah untuk dihabiskan. Apalagi yang disukai, berhenti Pak. Karena untuk kesehatan dan untuk dalam konteks berlebihan itu. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi Bapak Ibu, ini nasihat untuk saya sendiri. Tidak seluruhnya saya bisa melakukan. Berbahagialah dalam konteks seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak bisa bolos.
Betul-betul berbahagialah orang yang tidak bisa bolos, karena dia tidak bisa kena hukum dari awalnya. Dia tidak bisa kena hukum jadi temannya setan, karena dia tidak bisa bolos. Hidupnya selalu sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada keinginan. Oke, baik. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.